Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Halo adik-adik, pada video ini kita akan belajar matematika kelas 7 SMP atau MTS. Sumber belajarnya kita ambil dari buku matematika yang ini. Pada video ini kita akan membahas bab pertama yaitu bilangan, khususnya pada bagian yang ini, yaitu membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pertama, kita akan belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Dan apa fungsi atau manfaat dari garis bilangan? Untuk memahami garis bilangan, kita dapat mengamati pembagian zona waktu dunia seperti pada gambar di atas. Greenwich Mean Time atau GMT sebagai patokan waktu dunia menjadi titik nol. Belahan bumi timur berada di sebelah kanan titik nol. Posisinya tertulis pada garis bilangan yang positif. Sedangkan belahan bumi barat berada pada sebelah kiri titik nol. Posisinya tertulis pada garis bilangan negatif. Selain pada peta pembagian zona waktu, garis bilangan juga dapat kita amati pada termometer ruangan seperti gambar berikut. Perbedaannya, garis bilangan pada zona waktu, pada peta zona waktu dituliskan mendatar atau horizontal. Sedangkan pada termometer maksudnya di samping ini, garis bilangan dituliskan secara vertikal. Jika suhu ruangan sedang tinggi atau panas, maka air raksa sebagai penanda suhu yang berwarna merah pada termometer akan naik. Kemudian pada saat suhu rendah atau dingin, maka air raksa akan turun. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Sekarang kita membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 atau angka penyusun bilangan tersebut sedikit, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya hal itu tidak sulit. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Contoh, mana yang lebih besar antara minus 1 dengan minus 5? Atau negatif 1 dengan negatif 5? Minus 1 posisinya di sini, minus 5 posisinya di sini. Minus 1 terletak di sebelah kanan minus 5, maka minus 1 nilainya lebih besar daripada minus 5. Sekarang kita masuk ke soal latihan yang pertama. Kita langsung baca aja soalnya. Di nomor 1, diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Di sini kita membahas soal yang nomor 1. Kita jawab menggunakan permisalan. Misalnya, bilangan bulat positif K nilainya adalah 2222. Sedangkan bilangan L adalah minus
22.222. Nah, semuanya tersusun dari angka yang mengandung angka 2. Karena di sini disebutkan pada soal bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Maka K lebih besar daripada L. Bilangan bulat positif posisinya selalu di sebelah kanan bilangan bulat negatif, karena nilai bilangan bulat positif lebih besar. Nah, nomor 1 masih sangat simpel. Jawabannya K lebih besar daripada L. Kemudian, sekarang kita ke nomor 2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Jawabannya, apabila ada dua bilangan yang sama-sama tersusun dari 4 angka, cara menentukan bilangan yang lebih besar adalah dengan membandingkan satu persatu dari sebelah kiri, mana yang lebih besar, nilai ribuannya, nilai ratusannya, nilai puluhannya, dan nilai satuannya. Misal, 3.900 lebih besar daripada 3.899. Karena walaupun pada nilai ribuannya sama besar, yaitu sama-sama angka 3, sama-sama 3 ribuan, tetapi pada nilai ratusannya, 3.900 itu lebih besar daripada 3.899. Karena 3.900 memiliki 9 ratusan, sedangkan 3.899 hanya 8 ratusan. Sekarang kita lanjut ke nomor ketiga. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Pada bilangan bulat negatif, semakin banyak angkanya, justru semakin kecil nilainya. Posisinya pun semakin jauh ke sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan. Maka, nilai C lebih besar daripada nilai D. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X sama dengan 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y sama dengan 4, 5, B, C, D, E. Bilangan Z sama dengan 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Diketahui pada soal tadi bahwa X sama dengan 1, 2, 3, ABC, artinya dia punya 6 angka. Kemudian Y sama dengan 4, 5, B, C, D, E. Dia juga punya 6 angka. Dan Z sama dengan 9, A, B, C, D. Dia memiliki 5 angka. Maka urutannya dari yang terbesar adalah Y, X, Z. Karena X dan Y sama-sama 4 angka. Namun, Y memiliki nilai 400 ribuan, sedangkan X memiliki nilai 100 ribuan. Z paling kecil karena hanya 6 angka. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oh, mohon maaf, soal yang nomor 4 tadi harusnya sama-sama memiliki 6 angka ya, X dan Y. Nah, tadi ada kesalahan penyebutan. X dan Y sama-sama 6 angka, namun Y memiliki nilai 400 ribuan, sedangkan X memiliki nilai 100 ribuan. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Bilangan L sama dengan A, B, C, D, E, F, G, 4, 5.
Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Jelaskan. Nah, kita ulang lagi. Soal tersebut mengatakan bahwa K sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H 6 dan L sama dengan A, B, C, D, E, F, G 45. Nah, di sini soal ini jawabannya relatif ya. Jika H kurang dari 4, maka K lebih kecil daripada L. Jika H lebih besar sama dengan 4, maka K lebih besar daripada L. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Pada garis bilangan, kita bisa gambarkan seperti ini. Pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Berarti dari titik 0 ke kanan ke angka 3. Kemudian ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Yang tadinya di sini, kemudian berlanjut ke kanan sebanyak 4 langkah. Sampai ke angka 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Kemudian yang harus kita ketahui lagi adalah selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Nah, di sini selisih antara 1 dengan 4. Jaraknya adalah 3. Kemudian selisih antara minus 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Di sekolah dasar, kalian sudah mengenal operasi sederhana beberapa bilangan bulat. Berikut diuraikan kembali operasi bilangan bulat yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar dulu. Diperdalam dengan pemahaman terhadap berbagai kondisi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Contoh, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurang 2 sama dengan. Nah, pada garis bilangan kita bisa menggambarkannya seperti ini. Pertama, Nia punya 6 pasang sepatu. Kemudian, dia berikan 2 pasang kepada sepupunya. Sehingga hasilnya adalah 4. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4 pasang. Contoh soal berikutnya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, ini ilustrasi dari laut, kemudian kedalamannya kita tunjukkan dengan garis bilangan yang vertikal ya. Atau yang di sini kita sebut dengan sumbu Y. Pertama, penyelamnya menyelam di kedalaman 2 meter, posisinya kurang lebih di sini. Kemudian dia turun hingga ke kedalaman 5 meter. Berapakah selisih kedalaman dari dua kondisi ini? Nah, jadi dari kedalaman 2 kemudian ke kedalaman 5. Bentuk soal tersebut bisa kita tulis
minus 2. Nah, kenapa minus 2? Karena dia ke bawah. Jadi, permukaan lautnya di sini kita bisa anggap sebagai titik 0. Nah, ke bawah ini berarti negatif atau minus. Jadi, awalnya minus 2, kemudian turun lagi. Minus 5. Jadi, minus 2 dikurang minus 5. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama, ada yang namanya komutatif. Apa itu komutatif? Sekarang kita lihat soal ini. Ini adalah soal-soal sederhana yang kalian sudah pelajari ketika SD dulu. Tentu kalian dengan mudah menentukan hasil dari soal-soal tersebut. Pada nomor 1 dan 2, posisi bilangan saling berkebalikan. Namun, hasil dari kedua penjumlahan tersebut adalah sama, yaitu 870. Soal nomor satunya 800 ditambah 70, jelas hasilnya 870. Kemudian nomor 2-nya 70 ditambah 800, hasilnya pun sama, 870. Begitupun pada soal nomor 3 dan 4, hasilnya adalah sama, yaitu 680. Soal nomor 3, 650 ditambah 30, hasilnya 680. Dan soal nomor 4, 30 ditambah 650, hasilnya 680 juga. Hasil yang sama itu pun berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat lainnya. Sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif atau berkebalikan. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A plus B sama dengan B plus A. Sifat komutatif juga berlaku pada operasi perkalian. Jadi, A dikali B sama dengan B dikali A. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata tidak. Contohnya bisa kita lihat pada soal nomor 5 dan 6. 780 dikurang 120. Hasilnya apakah sama dengan 120 dikurang 780? Pada kedua soal tersebut, susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangannya saling berkebalikan. Pada soal nomor 5, hasil pengurangannya adalah 660 dari 720 dikurang 120. Sedangkan pada soal nomor 6, hasil pengurangannya adalah minus atau negatif 660. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian kita ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Misal, A sama dengan 120, B sama dengan 30, dan C sama dengan 70. 120 ditambah dalam kurung 30 plus 70 sama dengan 120 tambah 100, hasilnya 220. Kemudian, jika pengelompokannya kita ubah menjadi 120 ditambah 30 dalam kurung ditambah 70 sama dengan 150 tambah 70, hasilnya juga 220. Untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan distributif, lengkapi tabel berikut. Di sini ada A, B, C,
Kemudian kolom berikutnya A plus B, B plus A, dalam kurung A plus B tambah C, kemudian A tambah dalam kurung B plus C. Kita lihat dulu di baris yang pertama, di mana A-nya 1, B-nya minus 6, C-nya minus 11. A plus B hasilnya jadi minus 5. B plus A sama minus 5. Kemudian A plus B tambah C hasilnya minus 16. A ditambah dalam kurung B plus C juga hasilnya 16. Berikutnya di baris yang kedua, di mana A-nya 2, B-nya 7, C-nya minus 12. A plus B sama dengan 9, B plus A juga 9. Dalam kurung A plus B tambah C hasilnya minus 3. Kemudian A ditambah dalam kurung B plus C hasilnya juga minus 3. Nah, jadi kita lihat di sini hasil dari A plus B sama dengan B plus A. Kemudian hasil dari kolom yang dalam kurung A plus B ditambah C itu hasilnya sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Kemudian yang ketiga, di mana A-nya 3, B-nya 8, C-nya 13. A plus B sama dengan 11, B plus A sama 11 juga. Kemudian dalam kurung A plus B tambah C hasilnya 24, dan di sebelahnya juga 24. Kemudian di sini A-nya minus 4, B-nya 9, C-nya 14. A plus B sama dengan 5, B plus A sama dengan 5 juga. Kemudian dalam kurung A plus B tambah C adalah 19. A ditambah B plus C dalam kurung itu juga 19. Kemudian baris yang terakhir, di mana A-nya minus 5, B-nya minus 10, dan C-nya 16. A plus B sama dengan minus 15. B plus A juga minus 15. Kemudian dalam kurung A plus B tambah C hasilnya 1. Dan A ditambah dalam kurung B plus C hasilnya juga 1. Dengan memanfaatkan sifat-sifat bilangan bulat komutatif dan asosiatif, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya titik-titik-titik, kemudian ditambah sampai 48 tambah 49 tambah 50. Sebenarnya kita bisa menjumlah satu persatu bilangan tersebut dari depan hingga selesai. Namun cara tersebut pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif, kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana. Amati bahwa setiap bilangan berikut bisa dijumlahkan, sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 51, seperti pada ilustrasi berikut. Di sini 1 ditambah 50 hasilnya 51. Kemudian 2 ditambah 49 hasilnya juga 51. 3 ditambah 48 hasilnya 51. Dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif serta asosiatif secara berulang kali, sehingga tersusun bentuk berikut. 1 tambah 50, kemudian ditambah dalam kurung 2 tambah 49, ditambah dalam kurung 3 plus 48, dan seterusnya sampai 25 ditambah 26. Apabila dilanjutkan, akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. Bisa ditulis menjadi 25 dikali 51, maka hasilnya 1275. Nah, ini jauh lebih sederhana daripada kita menghitungnya atau menjumlahkannya satu per satu.
Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Perhatikan tabel berikut. Isilah kolom bilangan pertama dan bilangan kedua dengan sebarang bilangan bulat genap. Amati hasil penjumlahan antar bilangan tersebut. Setelah mengamati, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan genap. Di sini sebagai contoh, pada baris pertama, bilangan pertama 6, bilangan kedua 8, kemudian penjumlahan antara bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 14. Ternyata 6 tambah 8, genap tambah genap, hasilnya 14, genap juga. Kemudian sebagai contoh, kita bikin sendiri di sini ya. Misalnya bilangan pertama 10, bilangan kedua 12, dijumlah adalah 22, dia bilangan genap. Kemudian 14 ditambah 16, hasilnya 30, dia juga genap. 18 ditambah 20, hasilnya 38, hasilnya juga genap. Jadi genap tambah genap, hasilnya genap. Ya, itu adalah kesimpulannya, sifat lain dari bilangan bulat yang pertama. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap juga. Kemudian sifat-sifat lain dari bilangan bulat yang kedua. Penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Perhatikan tabel berikut. Isilah kolom bilangan pertama dengan sebarang bilangan bulat genap dan kolom bilangan kedua dengan sebarang bilangan bulat ganjil. Amati hasil penjumlahan antar bilangan tersebut. Di sini sebagai contoh, di baris yang pertama, bilangan yang pertama adalah 6 yang merupakan bilangan genap. Kemudian bilangan kedua 7 yang merupakan bilangan ganjil. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua hasilnya 6 ditambah 7 sama dengan 13, yaitu ganjil. Kemudian contoh yang kedua, kita ambil di sini angka 2. Kemudian bilangan berikutnya adalah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5, ganjil. Kemudian 4 ditambah 5 sama dengan 9, ganjil juga. Berikutnya 8 ditambah 9, hasilnya 17, ganjil juga. Jadi genap ditambah ganjil, hasilnya adalah ganjil. Kesimpulannya adalah, sekali lagi, bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Sekarang sifat-sifat lain dari bilangan bulat yang ketiga, yaitu penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Perhatikan tabel berikut. Isilah kolom bilangan pertama dan bilangan kedua dengan sebarang bilangan bulat ganjil. Amati hasil penjumlahan antar bilangan tersebut. Setelah mengamati, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan ganjil. Di sini sebagai contoh, bilangan yang pertama 3, bilangan yang kedua 5, sama-sama bilangan ganjil ya. Kemudian ketika kita jumlahkan 3 tambah 5 hasilnya adalah 8, yaitu bilangan genap. Kemudian di sini kita masukkan misalnya 7, kemudian bilangan keduanya 9, 7 tambah 9 hasilnya 16, genap. Berikutnya bilangan pertamanya 11, bilangan keduanya 13, dijumlahkan hasilnya 24, bilangan genap. Terus bilangan pertamanya 15, bilangan keduanya 17, dijumlahkan hasilnya 32, bilangan genap juga. Ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Jadi sekali lagi kesimpulannya, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Ayo kita menalar. Berikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut dengan kata selalu, tidak selalu, dan tidak pernah. Beri alasanmu. Keterangan. Selalu, jika selalu terjadi sesuai pernyataan. Kemudian, keterangan tidak selalu apabila terjadi sesuai pernyataan tapi tidak selalu atau tidak berlaku untuk semua kondisi yang mungkin. Kemudian, kita isi tidak pernah apabila tidak pernah terjadi sesuai pernyataan.
Nah, dimulai dari nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A plus B juga bilangan bulat. Tanggapannya adalah ini benar atau selalu benar, selalu terjadi sesuai pernyataan. Contohnya, 1 tambah 2 adalah 3. 1 itu bilangan bulat, 2 bilangan bulat, 3 pun juga bilangan bulat. Contoh lainnya 4 tambah 5 sama dengan 9. Ini semua adalah bilangan bulat. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurang B juga bilangan bulat. Ini juga selalu. Contohnya 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1. Dan contoh lainnya, 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1 atau min 1. 1 ataupun negatif 1 itu sama-sama bilangan bulat. Perbedaannya adalah 1 merupakan bilangan positif, sedangkan minus 1 adalah bilangan negatif. Kemudian, yang nomor ketiga, jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C ditambah D adalah bilangan genap. Tanggapannya adalah tidak pernah. Ya, ini salah. Karena genap ditambah ganjil hasilnya adalah ganjil. Kita ambil contoh di sini 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Jadi genap tambah ganjil hasilnya selalu ganjil. Sekarang yang keempat, jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C dikurang D adalah bilangan ganjil. Ini selalu. Karena contohnya 6 dikurang 1 hasilnya 5. Bilangan genap dikurang bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Contoh lainnya, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, lagi-lagi bilangan genap kurang bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Berikutnya nomor 5, jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan genap, maka C ditambah D adalah genap. Ini salah atau tidak pernah. Karena bilangan ganjil ditambah bilangan genap hasilnya selalu bilangan ganjil. Contohnya 3 tambah 4 adalah 7. Kemudian 5 tambah 6 adalah 11. Sekali lagi, bilangan ganjil tambah bilangan genap hasilnya adalah bilangan ganjil. Berikutnya nomor 6, jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan genap, maka C kurang D adalah ganjil. Tanggapannya adalah selalu. Contohnya, 9 dikurang 6 sama dengan 3. Bilangan ganjil dikurang bilangan genap hasilnya adalah ganjil. Contoh lainnya, 7 dikurang 2 hasilnya 5. Sekali lagi di sini bilangan ganjil dikurang bilangan genap hasilnya adalah bilangan ganjil. Berikutnya, nomor 7, jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D adalah genap. Ini selalu. Contohnya, 3 sebagai bilangan ganjil ditambah 5 juga sebagai bilangan ganjil, hasilnya adalah 8, bilangan genap. Contoh lainnya 7 tambah 3 sama dengan 10. 7 bilangan ganjil, 3 juga bilangan ganjil, hasilnya 10, bilangan genap. Berikutnya nomor 8, jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C kurang D adalah genap. Ini selalu. Contohnya, 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4, bilangan genap. Kemudian 5 sebagai bilangan ganjil, dikurang 3 sebagai bilangan ganjil, hasilnya adalah 2, bilangan genap. Jadi, ganjil dikurang ganjil hasilnya adalah genap. Kemudian yang terakhir, jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E kurang F adalah positif. Ini tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Kita ambil contoh. 5 dikurang 4. 5 adalah bilangan positif, 4 adalah bilangan positif. Hasilnya adalah 1, bilangan positif juga. Tapi ketika kita balik, 4 bilangan positif kan tadi, 5 juga bilangan positif. Kemudian dikurangi 4 kurang 5, hasilnya adalah minus 1, bilangan negatif. Nah, itulah kenapa jawabannya tidak selalu untuk yang nomor 9.
Sekarang, ayo kita berlatih. Yang pertama ada soal pilihan ganda. Nomor 1, 692 ditambah 207, hasilnya lebih dekat dengan A. 600 ditambah 200, B. 700 ditambah 200, C. 700 ditambah 300, atau D. 900 ditambah 200. Kita jawab yang nomor 1. 692 dekat dengan 700, karena 692 itu sama dengan 700 dikurang 8. Kemudian 207 dekat dengan 200, karena 207 itu sama dengan 200 ditambah 7. Ketika kita jumlahkan 692 dengan 207, hasilnya adalah 899. Kita periksa satu persatu. Pilihan A 600 tambah 200 adalah 800. Kemudian yang B 700 tambah 200 hasilnya 900. Yang C 700 tambah 300 hasilnya adalah 1000. Dan yang D 900 tambah 200 hasilnya 1100. Jadi jelas yang paling dekat adalah yang B. 700 tambah 200 sama dengan 900. Bedanya hanya 1. Ya, karena tadi 692 tambah 207 hasilnya 899. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Nah, diulang ya kalimat yang barusan. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil, berarti dari 9 ke 2. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar, berarti sebaliknya, dari 2 ke 9. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah, nah di sini kita tuliskan bilangan pertama karena tersusun dari bilangan atau angka terbesar ke terkecil berarti 9542 atau 9542. Bilangan kedua adalah 2459 sesuai urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau kita baca 2459. Nah, selisihnya adalah 9542 dikurang 2549 adalah 7083. Jadi hasilnya yang C. Sekarang kita masuk ke soal uraian. Nomor 1, Pak Abdul mempunyai hutang kepada Pak Boas sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar Rp200.000. A. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Kemudian yang B, tentukan berapa utang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Kita jawab. Mulai dari yang 1A. Ketika kita gambarkan pada garis bilangan, maka akan seperti ini. Pertama, Pak Abdul berutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Nah, untuk memudahkan, maka garis bilangan ini kita buat seperti biasa, namun ini maksudnya dalam ratus ribuan. Jadi, 1 itu berarti 100.000, 2 itu berarti 200.000, dan seterusnya. Begitu juga ke kiri ya, minus 1 itu berarti berhutang 100.000, minus 2 berarti berhutang 200.000, dan seterusnya. Karena utang pertama 700.000, maka kita gambarkan di garis bilangan seperti ini. Dari titik 0 bergerak ke kiri sampai di angka 7. Berikutnya ia meminjam lagi 200.000. Berarti bergerak lagi ke kiri. Nah, 2 langkah ya, sampai ke titik ini. Kemudian kita sekarang jawab yang B. Tentukan berapa utang Pak Abdul seluruhnya pada Pak Boas. Nah, utang Pak Abdul pada Pak Boas adalah 700.000 ditambah 200.000. Berarti 900.000 rupiah. Dalam hal ini kita bisa katakan ini minus 900.000 karena ini berupa utang. Begitu ya. Nah, jadi ketika kita menggambarkan atau menuliskan utang dalam angka, itu akan kita beri tanda negatif. Kemudian, sekarang nomor 2-nya.
Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaan yang A, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Yang B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Nah, sekarang yang 2A dulu. Kita gambar garis bilangan. Nah, yang pertama, ikan lumba-lumbanya loncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Berarti dari titik 0 bergerak ke kanan sampai angka 4. Kemudian, ikan tersebut menyelam kembali ke bawah air sampai kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut. Berarti bergerak ke kiri, menyelam sampai kedalaman 9 meter. Nah, berarti digambarkan pada garis bilangan seperti ini. Sekarang kita jawab yang 2B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Selisih ketinggian meloncat dengan kedalaman menyelam sama dengan 4 meter dikurang minus 9 meter. Nah, ini sama dengan 4 ditambah 9, hasilnya 13 meter. Jadi selisih antara ketinggian loncat sampai ke kedalaman menyelam adalah 13 meter. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.